Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel Math with Christina, mudah dan menyenangkan. Halo, apa kabarnya? Semuanya sehat-sehat ya? Oke, kali ini masih membahas tentang FPB dan KPK, tapi sudah di soal cerita. Ya, jadi ketika menyelesaikan soal cerita, kamu harus tahu soal cerita itu mengenai FPB atau KPK. Ada kata kuncinya ya. Lalu untuk mengerjakannya kamu bisa pilih ya dengan cara pohon faktor kah, atau dengan cara sengkedan atau tabel, atau dengan cara faktor persekutuannya ya. Jadi teman-teman boleh pilih mana yang paling mudah dan menyenangkan untuk teman-teman. Oke? Ya, kita lanjut ya. Untuk mengerjakan soal cerita FPB, ada satu kata kunci yang harus diperhatikan, yaitu kata sama banyak. Nah, begitu ya. Bagaimana sih salah satu contohnya? Seperti ini ceritanya. Untuk pesta ulang tahun Amanda, ayah membeli 48 wafer dan 72 bungkus permen. Wafer dan permen itu akan dimasukkan ke dalam kantong plastik sama banyak. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan ayah? Nah, teman-teman sudah notice belum nih apa kata kuncinya? Iya, betul. Sama banyak. Karena itu soal ini merupakan soal cerita FPB. Kita dapat menggunakan konsep FPB. Ya, tekniknya boleh berbeda-beda dengan cara menjabarkan faktornya terlebih dahulu, dengan cara membuat pohon faktor, dengan cara tabel atau teknik sekedan, terserah ya. Setelah itu akan kita dapatkan FPB-nya, kita akan ketahui berapa kantong plastik yang dibutuhkan ayah ya. Kali ini saya mau coba dengan teknik pengertiannya terlebih dahulu ya, faktor persekutuan ya. Kita faktorkan terlebih dahulu 48. 48 faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, berapa lagi? 16, 24, dan 48. Ya, teman-teman bisa membuat gambar tulang ikan atau tabel ya, untuk membantu teman-teman membuat faktor dari bilangan 48. Berikutnya adalah 72 ya. Faktor dari 72 adalah bagaimana? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, berapa lagi? 12, 18, 24, 36, dan terakhir adalah 72. Setelah kita jabarkan faktor dari 48 dan 72, kita perlu mencari apa? Persekutuan, faktor yang sama-sama dimiliki oleh 48 dan 72, tapi kita pilih yang terbesar. Ingat ya, faktor persekutuan terbesar. Ya, kita lihat mereka sama-sama memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan terbesar adalah 24. Oke. Saya lingkari di sini 24. Karena itu kita bisa simpulkan bahwa FPB-nya adalah 24. Ya, berdasarkan soal cerita kita bisa jawab kantong plastik yang dibutuhkan ayah adalah 24 kantong plastik. Oke, seperti itu. Bagaimana? Mudah ya? Kata kuncinya jangan lupa adalah sama banyak. Nah, kalau teman-teman menemukan kata sama banyak, oh itu berarti yang diminta adalah FPB. Oke? Oke, berikutnya. Contoh lainnya adalah seperti ini. Susan memiliki manik-manik merah 60 buah dan manik-manik hijau 80 buah. Susan akan membuat sebanyak mungkin kalung dari kombinasi kedua manik-manik itu.
Nah, kalung-kalung tersebut berisi manik-manik merah dan manik-manik hijau dengan jumlah yang sama banyak. Iya, pertanyaannya, berapa kalung yang dapat dibuat oleh Susan? Ya, yang kedua, berapa butir manik-manik merah dan hijau pada setiap kalung? Ya, coba kita lihat dulu apa kata kuncinya. Kata kuncinya adalah sama banyak. Mana ya? Ini dia. Kalung-kalung tersebut berisi manik-manik merah dan manik-manik hijau dengan jumlah yang sama banyak. Berarti kita akan mencari FPB. Ya, kali ini kita coba cari dengan pohon faktor. Kita coba ya. 60 dan 80. 60 dibagi 2 adalah 30. Kita turunkan lagi, dibagi 2 adalah 15. Dibagi 3 adalah 5. Ya, kita tuliskan di bawahnya 60 sama dengan 2, ini ya, jangan lupa hanya yang sebelah kiri ini dan angka terakhirnya. 2 dipangkat 2 dikali 3 dikali 5. Berikutnya kita lanjutkan dengan pohon faktor 80. 80 dibagi 2 adalah 40. Kemudian dibagi 2 adalah 20. Dibagi 2 lagi masih bisa 10. Dibagi 2 kemudian 5. Ya, kita berhenti di sini karena 5 adalah bilangan prima. Artinya pohon faktor tersebut sudah selesai. Ya, kita lanjutkan. 80 sama dengan, kita hitung ya, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Karena itu artinya 2 pangkat 4 kita kalikan dengan 5. Nah, tadi mau mencari apa? Kalau pertanyaannya jumlah yang sama banyak? Iya, betul ya, FPB. Berarti FPB-nya adalah faktor yang sama yang pangkatnya terkecil. Kita punya 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4. Ya, kita ambil pangkat yang terkecil yaitu 2 pangkat 2. Lalu 3 tidak ada, 3 hanya dimiliki 60 dan 5. Nah, ya, 5 berarti 2 pangkat 2 kita kalikan 5. Sama dengan 4 dikali 5, yaitu 20. Berarti kita bisa menjawab pertanyaan yang A, berapa kalung yang dapat dibuat Susan? Jawabannya adalah 20 kalung. Untuk yang B bagaimana? Nah, kita lihat ada berapa jumlah manik-manik merahnya? 60. Oleh karena itu 60 kita bagi 2. 60 dibagi 20 ya, karena kan ada 20 kalung. Berarti 3 ya. Untuk manik-manik merah di setiap kalungnya ada 3. Dan untuk yang warna hijau berarti 80 dibagi 20 yaitu 4. Ya. Di setiap kalungnya ada 3 manik-manik merah dan 4 manik-manik hijau. Bagaimana? Mudah ya? Iya teman-teman, yang pertama di dalam mengerjakan soal cerita kita harus tahu dulu kata kuncinya, lalu kita selesaikan dengan teknik yang kamu kuasai tentunya ya. Oke, kita lanjut ya. Saya masih punya contoh soal yang ketiga. Ibu membeli 50 kue serabi, 75 kue pastel, dan 100 kue putu. Ketiga macam kue tersebut akan disajikan di beberapa piring untuk acara arisan nanti sore. Isi setiap piring sama banyak. Berapa piring yang dibutuhkan ibu? Nah ya, kata kuncinya kembali adalah sama banyak. Iya, ingat karena memang topiknya hari ini kita membahas soal cerita FPB. Ya, beberapa soal ini adalah soal cerita FPB, tapi tetap teman-teman harus temukan kata kuncinya sama banyak. Setelah itu kita bisa buat dengan cara apa? Sengkedan boleh. Kita buat di sini 50, 75 dan 100 ya. Teman-teman bisa membuat tabel yang lebih rapi. Oke. Seperti ini dibuat sengkedannya. Oke, yang pertama kita bisa bagi dengan 2, tetapi 75 tidak bisa. Kalau begitu 3 juga tidak,
Berarti bilangan prima setelah 2 dan 3 adalah 5. Oke, kita bagi dengan 5. 50 dibagi 5 adalah 10. 75 dibagi 5 adalah 15. 100 dibagi 5 adalah 20. Selanjutnya kita bagi dengan 5, yaitu 2, 3, dan 4. Iya, 2, 3, dan 4. Berikutnya tidak bisa lagi ya, sudah selesai, tetapi kita harus bagi dengan masing-masing 2, 3, dan 4. Yang pertama kita bagi 2, yaitu 2 dibagi 2 1, 3 dibagi 2 tidak bisa, kita tuliskan kembali 3 ya. Lalu 4 dibagi 2 2. Oke. Setelah itu kita bagi 2 lagi. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita tuliskan 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, kita tuliskan 3. 2 dibagi 2 adalah 1. Oke, kita masih punya 3 sebelum semuanya menjadi 1. Berarti kita bagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tetap tulis 1. 3 dibagi 3 adalah 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tuliskan 1. Nah, ketika semuanya sudah berakhir dengan 1, ya, berarti teknik sengkedannya sudah selesai. Kita tinggal cari FPB-nya, ya. Teman-teman masih ingat cara mencari FPB? Mengalihkan semua faktor yang bisa membagi habis, ya. Yang tadi membagi habis hanya 5 yang pertama dan 5 yang kedua, ya. Karena ketika dibagi 2, 3 tidak habis dibagi 2. Berarti FPB-nya adalah 5 dikali 5, yaitu 25. Dapat kita simpulkan adalah piring yang dibutuhkan ibu adalah 25 piring. Oke. Atau ibu membutuhkan 25 piring. Membutuhkan 25 piring. Oke, bagaimana? Mudah ya? Iya. Kita lanjut lagi. Contoh berikutnya ya. Nomor 4. Ini contoh yang keempat, yaitu kita baca dulu. Ibu guru membeli 90 pensil dan 120 buku di toko Gramedia. Bu guru akan membagikannya kepada murid di sekolah yang tidak mampu. Ya, berapa murid terbanyak yang akan menerima pemberian pensil dan buku dari ibu? Ya, ada kata sama banyak. Nah, berarti kita harus cari apa ini? Iya, ya, mencarinya FPB. Oke, murid terbanyak yang akan menerima. Berarti cari FPB-nya. Kita mau pakai apa? Boleh dengan teknik pohon faktor. Oke, kita punya 90 dan 120. 90 dibagi 2, 45. Kemudian tidak bisa dibagi 2. Kita lanjut dengan 3. Lalu dibagi 3 sama dengan 15. 15 bagi 3 sama dengan 5. Oke, kita bisa tuliskan 90 sama dengan berapa ini? 2, 3, 3, 5. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Berikutnya adalah kita mencari pemfaktoran, ya, faktor primanya dari 120. Kita bagi 2 hasilnya 60. Dibagi 2 30. Dibagi 2 15. Dibagi 3 sama dengan 5. Oke. Kita kalikan di sini faktorisasi primanya, 2-nya ada 3, artinya 2 pangkat 3, lalu dikalikan 3 dikali 5. Kita perlu mencari FPB ya. Berarti FPB-nya adalah faktor yang sama yang pangkatnya terkecil, yaitu 2 dan 3 pangkat 1 dan 5. Oke. 2 dikali 3 6, 6 dikali 5 30. Iya, berarti murid terbanyak yang akan menerima adalah 30 murid.
Oke, bagaimana? Math with Christina mudah dan menyenangkan ya. Oke teman-teman, soal terakhir ya. Contoh terakhir. Santi memiliki 54 tangkai bunga melati dan 72 tangkai bunga mawar. Bunga tersebut akan dimasukkan ke dalam vas bunga dengan jumlah yang sama banyak. Oke, ada lagi kata kuncinya yaitu sama banyak. Berapakah jumlah vas bunga terbanyak yang dibutuhkan Santi? Iya, sekarang mau pakai apa nih kita mengerjakannya? Mau dengan sengkedan boleh. Kita buat ya 54 dan 72. Seperti ini kita buat seperti terasering. Ya, 54 dan 72 bisa ya kita bagi habis dengan 2. 54 dibagi 2 adalah 27. 72 dibagi 2 adalah 36. Kemudian dibagi dengan 3. 27 dibagi 3 adalah 9. 36 dibagi 3 adalah 12. Berikutnya kita bagi dengan 3. Ya, 9 dibagi 3, 3. 12 dibagi 3 adalah 4. Ya, 3 dan 4 ya tidak bisa ya, berarti kita bagi masing-masing. 3 dibagi 3 1, 4 dibagi 3 tidak habis dibagi, berarti kita tuliskan kembali 4. Terakhir kita bagi dengan 4. 1 dibagi 4, atau teman-teman bisa bagi terlebih dahulu dengan 2 ya. Boleh dibagi terlebih dahulu dengan 2 seperti ini. Ya, karena 4 itu bukan bilangan prima, boleh dibagi 2. 1 ini 2. Yang terakhir kita bagi 2 kembali, ini 1. 2 dibagi 2, 1. Selesai. Kita dapatkan FPB-nya. Ya, ingat FPB-nya adalah mengalihkan semua faktor yang sama-sama bisa membagi habis. Yang tadi bisa membagi habis adalah 2, 3, dan 3 ya. Berikutnya kita kalikan FPB sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 ya. Karena tadi setelah 3 ini ya 3 dibagi 3 bisa, tetapi 4 dibagi 3 tidak bisa. Jadi berhenti di 3 yang kedua. Artinya sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. 2 dikali 9 adalah 18. Berarti vas bunga yang dibutuhkan Santi adalah 18 vas bunga ya. 18 vas bunga. Oke. Bagaimana? Mudah ya? Ini kata kuncinya sama banyak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya soal cerita untuk FPB. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh tuliskan saja di kolom komentar. Atau kalau teman-teman ada materi yang ingin dibahas, boleh dicantumkan, dituliskan di kolom komentar. Karena itu jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi teman-teman tidak tertinggal video terbaru dari YouTube channel ini. Ya, jangan lupa subscribe. Bye, terima kasih. Sampai bertemu lagi.